Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Puasa tidak semata ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penciptanya. Namun, puasa juga memuat agenda-agenda sosial yang harus menjadi perhatian kita, agar puasa itu menjadi puasa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang akan menghasilkan ketakwaan, puasa yang akan menjadikan kepribadian seorang berubah dari kondisi sebelum ia berpuasa dan setelah ia berpuasa. Karena puasa adalah madrasah, puasa akan meluluskan orang-orang yang menjalankan agenda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan para imam suci Ahlul Bait yang memberikan arahan kepada kita agar kita mengisi puasa kita dengan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Islam. Di antara agenda itu adalah apa yang diselipkan oleh Imam Zainul Abidin dalam doa ke-44 yang beliau panjatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dua bagian dari doa itu telah kita bicarakan dalam dua kesempatan sebelumnya. Kita akan lanjutkan pada bait berikutnya yang berbicara tentang agenda-agenda sosial. Dalam doanya, Al-Imam Zainul Abidin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَوَفِّقْنَا لِأَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّابِعَاتِ وَأَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه وأن نتقرب إليك فيه بالأعمال الزاكية بما تطهرنا فيه من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. Dalam bulan ini bantulah kami untuk menyambungkan persaudaraan dan kekerabatan dengan kebajikan dan kekeluargaan, memperhatikan tetangga-tetangga kami dengan bantuan dan pemberian, membebaskan harta kami dari tuntutan, membersihkannya dengan mengeluarkan zakat, menyambung lagi orang yang menjauhi kami, memperlakukan dengan adil, berdamai dengan orang yang memusuhi kami, kecuali yang dimusuhi karenamu dan untukmu, karena dia itu musuh yang tidak kami senangi dan golongan yang tidak kami sukai. Dalam bulan ini bantulah kami untuk mendekatimu dengan amal-amal suci yang membersihkan kami dari dosa, menjaga kami dari mengulangi cela, sehingga amal yang dipersembahkan para malaikatmu kurang dari pintu-pintu ketaatan dan macam-macam peribadatan yang kami persembahkan. Itulah doa Al-Imam Zainul Abidin alaihi salam yang sekaligus adalah ajaran buat kita, yang sekaligus adalah ajakan bagi kita
untuk melakukan hal-hal yang akan mengakrabkan dan menjadikan kehidupan kita dengan kerabat, dengan tetangga, menjadi kehidupan yang penuh keharmonisan. Ada 8 poin yang beliau tekankan dalam bait doa yang agung tersebut. Pertama, tentang silatul arham, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan famili dengan orang-orang yang tersambung kepada kita secara nasab, dengan saudara-saudara kita, dengan anak-anak saudara kita, dengan paman-paman kita, dengan bibi-bibi kita dan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Islam memberikan penekanan yang sangat tentang silaturrahim, mengingat bahwa seorang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Dan kedekatan hubungan ini selain tentu memberikan nilai positif, namun juga seringkali karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang boleh jadi pergaulan mereka pun dekat dengan kita, memunculkan beberapa gesekan. Karena kepentingan-kepentingan masing-masing, bisa jadi gesekan-gesekan itu akan meretakkan hubungan sesama keluarga. Karenanya penekanan Islam agar kita menjaga silaturrahim, karena di samping itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa meredam dan mengurangi bahkan meniadakan keretakan yang terjadi di antara sesama kerabat. Menyambung kekerabatan dengan famili kita tentu yang pertama-tama adalah kita tidak melakukan hal-hal yang mengganggu mereka, yang menyakiti mereka, yang menzalimi mereka. Dan kedua, kita memaafkan apabila di antara mereka ada yang melakukan hal-hal yang menyakitkan kita, mengganggu kita, menzalimi kita. Karena dengan dua hal itu, keharmonisan di antara keluarga besar yang menyatukan kita dengan nasab yang satu akan bisa dijaga dan dipelihara. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam urusan silaturrahim adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila pemberian itu kita berikan kepada keluarga kita, orang-orang dekat kita yang tersambungkan dengan kita melalui nasab ayah kita atau nasab ibu kita, akan diganjar dengan dua pahala. Pahala bersedekah, pahala memberikan hadiah, dan yang kedua adalah pahala silaturrahim. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Zainul Abidin. Wa waffiqna li'an nasila arhamana bil birri wassilah. Ya Allah, bantu kami untuk menyambung kekerabatan keluarga kami dengan berbuat baik untuk mereka dan memberikan pemberian untuk mereka, memberikan santunan untuk mereka. Menyambung kembali melalui saling memberikan hadiah. Poin kedua yang ditekankan oleh Imam Zainul Abidin adalah tentang tetangga. Di mana tetangga adalah orang yang juga dekat dengan kita. Mereka yang hidup di tengah-tengah kita dan kita hidup di tengah-tengah mereka. Sehingga itu juga menjadi hal yang positif. Keguyuban akan terbangun. Namun ada hal negatif yang bisa jadi muncul ketika kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mendominasi ketimbang kepentingan kolektif. Maka di sini Islam menekankan bahwa hendaknya setiap mukmin memiliki perhatian yang serius tentang tetangga-tetangga mereka. Setiap mukmin hendaknya berbuat baik kepada tetangga mereka dengan sekali lagi tidak mengganggu mereka dan memaafkan hal-hal yang kurang indah dari mereka. Di samping tentunya memberikan hadiah untuk mereka, memberikan sedekah untuk mereka yang layak mendapatkan sedekah, memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan santunan. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga kita menjadi sebuah keberkahan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa al-mu'min
barakatun liman jawar. Seorang mukmin akan membawa keberkahan bagi orang-orang yang bertetangga dengannya. Keberkahan karena kesalehannya, keberkahan karena kedermawanannya, keberkahan karena perhatiannya untuk kebaikan masyarakat. Dan poin ketiga yang ditekankan oleh Imam Zainul Abidin, hendaknya kita menyucikan harta kita dari tuntutan dan tanggung jawab. Membayarkan zakat, karena ini adalah hak harta yang harus kita tunaikan. Poin keempat adalah kita menyambung kembali orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Baik itu kerabat kita, teman kita, yang mungkin karena satu dan lain hal memutuskan hubungan dengan kita. Kita hendaknya memulai menyambung hubungan itu kembali, sehingga keakraban kembali terjalin di antara kita dan teman-teman kita, di antara kita dan kerabat kita, di antara kita dan orang-orang yang mungkin karena salah paham atau karena alasan lain mereka memutuskan hubungan dengan kita. Salah satu di antara amal yang sangat dipuji oleh Islam adalah antasila man qata'aka. Hendaknya kamu menyambung orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Kita kunjungi rumah mereka, kita hubungi melalui surat, kita hubungi melalui menelponnya, dan lain sebagainya. Di zaman ini sangat mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa jarak jauh yang memisah antara kita dengan mereka menjadi penghalang. Semua kemudahan itu bisa kita lakukan dan hubungan kembali terjalin. Dan poin berikutnya yang ditekankan oleh Imam Zainul Abidin adalah an-nunsifa man zalamana. Hendaknya kita berlaku adil terhadap orang yang menzalimi kita. Orang yang telah mengambil hak kita, andai kita ingin mengambil kembali hak kita yang telah ia rampas, hendaknya kita mengambil dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas, sekedar mengambil hak kita. Itulah yang diajarkan. Jangan sampai karena mereka telah berbuat zalim kepada kita, kita akan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Kita akan menzalimi mereka. Tidak. Islam mengatakan bahwa wa an-nunsifa man zalamana. Itulah yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Itulah yang diajarkan oleh Imam Zainul Abidin melalui doa agung beliau. Berikutnya adalah kita berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin di antara keluarga kita, mungkin di antara kerabat kita, mungkin di antara teman-teman kita, mungkin di antara tetangga kita, ada orang-orang yang memusuhi kita. Hendaknya kita yang pertama mengulurkan tangan untuk berdamai dengannya. Untuk tidak lagi memperpanjang dan memperkeruh permusuhan tersebut. Wa an nusalima man adana. Namun dikecualikan, kecuali orang yang kami musuhi mereka karena Allah. Kami musuhi mereka karena agama Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang mengganggu agama. Karena mereka adalah orang-orang yang bekerja siang malam untuk menyesatkan umat manusia. Orang-orang yang semacam demikian, kita tidak akan berdamai dengannya. Islam mengatakan, lakukan kebaikan, sambung kekerabatan, sambung persahabatan. Berdamailah dengan orang yang telah memusuhimu apabila permusuhan itu semata permusuhan yang sifatnya pribadi. Namun apabila mereka telah memusuhimu karena agama dan engkau pun memusuhinya karena agama, tidak lagi Islam mengatakan berdamailah dengan mereka. Kecuali apabila mereka menghentikan semua aktivitas permusuhannya kepada Allah dan agamanya. Dan kemudian Imam Zainul Abidin alaihi salam memohon kepada Allah wa anna taqarraba ilaika fihi minal a'maliz zakiyati bima tutahhiruna fihi minadz dzunub. Memohon agar Allah memberikan taufik melakukan amal-amal yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa dan mencegah kita dari melakukan dosa kembali. Sehingga para malaikat yang melaporkan amal-amal perbuatan kita, melaporkannya penuh dengan nilai-nilai ibadah dan kebaikan, dan kosong dari nilai-nilai maksiat dan keburukan. Sekali lagi itulah agenda puasa
yang dicanangkan oleh Imam Zainul Abidin, yang diajarkan oleh Imam Zainul Abidin melalui untaian doa. Dan doa Ahlul Bait tidak sekedar memuat permohonan yang sifatnya pribadi dan untuk kepentingan dan kemaslahatan pribadi. Namun doa-doa yang diajarkan oleh para imam suci Ahlul Bait adalah doa yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai positif Islam dan mengarahkan kita agar menghias diri dengan nilai-nilai tersebut. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.